Oke, Frank, udah direkam, Frank? Udah. Lighting aman? Aman. Oh, iya. Dan pendiri Pemuda Pancasila salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution, Gatot Subroto. Laporan masyarakat kepada kami, diskusinya masyarakat kepada saya atau pada ketua itu, kita mayoritas oknum-oknum ini melakukan pemalakan. Terus Proposal palsu lah banyak juga. Proposal palsu. Contoh nih siapa nih? Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Oh, dia wakil? Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Jangan memandang sebelah mata dulu lah. Lihat dulu, masuk dulu ke wadahnya. Dilihat dulu seperti apa. Jangan tahu-tahu belum tahu dalamnya udah ini udah begini ya. Rokok nggak apa-apa kan ini mah emang? Nggak apa-apa, Bang. Udah habis 2 batang orang yang rokok boleh enggak. Ya kali gitu. mau ngomelin takut sama kita. Merdeka. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Oh, ini semangat bener. Balik lagi teman-teman, kita kedatangan tamu nih dari Pemuda Pancasila. Wih. Kalau boleh tahu siapa namanya, Abang? Bang Amai. Bang Amai. Abang Firdaus. Abang Firdaus. Abang-abang ini adalah dari organisasi Pemuda Pancasila. Berarti Bang Amai dengan Bang Firdaus. Bang Amai menjabat sebagai Ketua Ranting. Ketua Ranting. Abang Firdaus? Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Oh, mantap. Ketua dari tahun berapa, Bang Haji? Ketua saya tahun 2009. 2009. Ini bukanya nggak apa-apa ini ya? Oh, buka boleh kalau mau buka. Ngomongnya. Ngap, oke. Kan udah divaksin. Udah divaksin. Belum ini tapi. Oke. Jadi saya mengundang abang-abang ini dari ketua atau dari Pemuda Pancasila ini ingin mengorek nih, apa sih ini organisasinya apa sih ini? Ya kan? Sejarahnya seperti apa? Kita kan juga banyak yang nggak tahu nih sejarah Pemuda Pancasila yang ada di Pangkalan Jati ini seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari siapa nih? Dari Bang Haji. Kalau kita bicara mungkin sejarahnya adanya Pemuda Pancasila dulu kali ya sebentar. Kita flashback ke zaman bahla, zaman dulu. Sejarahnya Pemuda Pancasila itu dulu adalah saya politik sebenarnya. Saya politik Dari IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Oh. Jadi kala itu yang menjadi oposisi kita, lawan kita itu adalah Partai Komunis Indonesia. Oh. Ketika Partai Komunis Indonesia bermanuver membentuk organisasi pemuda rakyat pada tahun 1959 lahirlah organisasi pemuda rakyat dari PKI dengan sigap IPKI membentuk organisasi Pemuda Pancasila pada tanggal 28 Oktober 1959. Oh. Jadi awalnya ke situ. Dan pendiri Pemuda Pancasila salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution, Gatot Subroto, dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang membentuk Pemuda Pancasila. Karena pada saat itu dan sampai sekarang ya, tentara itu atau TNI Polri itu dilarang untuk ikut politik praktis ya. Politik praktis. Jadi ketika PKI membuka manuver dengan membuat organisasi pemuda rakyat, IPKI melahirkanlah Pemuda Pancasila. Oh. Gitu. Dari tahun 59 sampai dengan 65 tepatnya, itu banyak kejadian-kejadian atau perlawanan-perlawanan dari PKI dan tidak sedikit juga yang menjadi korban kala itu. Nah, sebatas itu. Tapi tujuannya Pemuda Pancasila itu yaitu menjaga Pancasila sebagai dasar negara, asas negara di Indonesia agar tidak
berubah menjadi komunis. Oh, Mungkin itu. Tapi kalau untuk sejarah pemuda Pancasila sendiri di Kelurahan Pangkalan Jati, Nah. mungkin ketua yang punya hak lah untuk menjelaskan itu. Berarti pemuda Pancasila pertama kali itu tahun 1959. 59 masih 59. dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Oh, 65 baru KPH Yapto Suryo Sumarno sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang dari tahun 65. Itu seluruhnya tuh kalau Se-Indonesia. Se-Indonesia. nasional. Nasional. Nah, kalau di Pangkalan Jati sendiri berdirinya pertama kali pemuda Pancasila itu gimana? Itu apa? Ya, ketua. Kalau buat pemuda Pancasila di Pangkalan Jati, saya pribadi juga belum begitu flashback jauh-jauhnya, nggak begitu paham lah. Oh, gitu. Nah. Cuman saya ngikut organisasi pertama kali di Pangkalan Jati ya, pemuda Pancasila. Pada tahun 2000 berapa itu ya? Kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu lah. 2000 berapa ya? 2011-an. 2011-an. Karena saya masih SMP itu. Masih SMP. Wah, SMP bener lah. kelas 2. Iya. Beliau sudah di Pemuda Pancasila. Udah kerja kali. Belum. Karena kan saya SMP. tahun 90, Pak. Ya pada waktu itu saya di Gak nyangka ya? Kelihatannya- Gak nyangka ya? kelihatannya. Karena bergaulnya sama orang tua kali ya. Karena saya senang belajar gitu. Wah, benar. dulu Tahun juga 2000 saya di pemuda Pancasila ya paling kecil. Lu paling kecil. SMA kelas 2 saya udah Ya, masuk beliau di udah pemuda SMA. Pancasila dengan udah masuk. didikannya dulu masih ya bisa dibilang dipandang sebelah mata lah. Oh. Zaman Zaman saya dulu. dulu pertama kali masuk Pertama organisasi pemuda Pancasila yang Nah. ada di Pangkalan Jati. Ya. Itu mungkin dipandang sebelah mata, terus mengganti regenerasi kurang lebih sampai 5 ketua baru saya. Oh. Itu berarti hampir perjalanannya kurang lebih sampai 9 tahun baru jadi ketua pemuda Pancasila di Pangkalan Jati. Lu ketua pertama Bang Ramon ya? Di sini Bang Ramon, Ya, sebelum Bang Hengki ya? iya Bang Ramon turun ke almarhum Bang Hengki, Bang Hengki. turun ke Nikai regenerasinya, terus ke saudara Lutfi, baru ke saya. Saya regenerasi kelima. Generasi kelima. Ya, betul. Ya, ketua kelima lah di Ketua Pangkalan. Ketua kelima dari tahun 2011. 2011-an. 2011. Iya. Udah 10 tahun berarti. PP Belum ada organisasi masyarakat yang lain ya? Belum ada. Baru Pemuda Pancasila. baru Pemuda Pancasila. Iya. Baru pemuda Pancasila yang ada di Untuk ormas ya. Untuk Pangkalan ormas. Jati. Sebenarnya kalau ormas-ormas kayak seperti ini tuh dia punya program nggak sih? Program kayak program kerja Ada, gitu? Tentu ada. Ada. Tentu Ah, ada. Karena kebetulan saya di ketua bidang organisasi, jadi saya sedikit tahu tuh. Jadi di Pemuda Pancasila itu dari setiap tingkatan, dari mulai anak ranting tingkat RW sampai dengan nasional se-Indonesia, itu ada program yang namanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oh. Jadi kalau dibilang kita punya program jelas, karena kita punya program jangka pendek, jangka menengah, dan sampai jangka panjang itu ada. Contohnya nih dari program jangka pendek yang dipunyai oleh PP Pangkalan Jati itu apa? paling kita baru ya kayak sosial sih, lebih banyak ke sosial. Lebih banyak sosial. Iya, yang sifatnya dadakan atau yang sifatnya kayak kayak sekali, penyemprotan, kemudian ya, ada mungkin momen atau timingnya yang timingnya. pas. Kan yang masyarakat tahu kan kalau ormas-ormas ini kan kebanyakan nih orang ngomongnya kan Betul. suka bikin onar. Betul. Padahal sebenarnya kalau mau kita masuk ke dalam, mereka juga punya program kerja sendiri. Yes. Punya. Karena gini, kebanyakan mayoritas masyarakat kan masih melihat dari oknum-oknum yang ada di lapangan, Ya. tidak melihat administrasi kita di dalam organisasi, gitu kan. Padahal kalau kita mau kenal dengan seseorang, Iya. kita kan mesti berkecimpung langsung dengan Nah, seseorang itu. harus masuk Jadi kita. jangan cuma ngelihat Dengar suara atau ada. katanya atau Hmm. dengan pandangan aja gitu. Tapi kita harus pernah berdiskusi, pernah berdialog, Iya. dan dengan hal tersebut baru kita bisa menilai. Kan gitu. Masuk dulu lah ke wadahnya Masuk itu. dulu ke wadah. Baru PP kita Pangkalan Jati pun punya adik ART sendiri. Enggak. Enggak. ADART Dari Pemuda nasional. Pancasila langsung dari pusat. Oh, langsung dari nasional. pusat. Betul. Oh, berarti peraturan-peraturan tentang keanggotaan larinya ke pusat, Pusat. acuannya. Iya. Oh. Perombakan atau perubahan ada di tiap 5 tahun sekali di dalam 5 tahun musyawarah sekali. besar. Oh. 5 tahun Indonesia. sekali. Iya.
per 5 tahun. Oh. Nah, untuk menjabat sebagai ketua itu masa tahunnya berapa? Ketua ranting Ketua itu ranting. 3 tahun. 2. Enggak. Ketua ranting 2. Ketua ranting 2 tahun. 2 tahun. Oh, setelah 2 tahun baru ada pemilihan lagi. Pemilihan lagi. Pemilihannya pemilihan lewat yang ini ya. Rapat pemilihan pengurus. Rapat yang pengurus. Iya. Kita bilangnya RPP, rapat pemilihan pengurus. Rapat pemilihan pengurus setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali. Dan tiap jenjang beda-beda. Jenjang beda gimana tadi? Anak ranting tingkat RW 2 tahun. Oh, bentar. Kalau berarti Pemuda Pancasila tingkat kelurahan udah paling ini. Ada lagi yang di Ada, bawahnya. Bawahnya tingkat lagi, RW. ada lagi. Tingkat RW ada. Namanya anak Anak ranting. ranting. Kita. Oh, kalau yang di tingkat kelurahan? Ranting. 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 Kecamatan? PAC, PAC. pimpinan anak cabang. Oh. Wali kota? Kota? Untuk tingkat kota kabupaten Kota MPC. MPC, Majelis oh. Pertimbangan Cabang, Majelis Pimpinan Cabang. Oh, berarti dia terstruktur ya dari RW. Jelas. Oh. Semua jenjangannya sampai atas Ada. Senjangannya ada. Ada. Sampai MPC. Betul. Sampai MPN. Apa? Majelis Pimpinan Nasional. MPC kan tingkat kabupaten kota. Oh iya, MPC dengan kata kalau nasional. Provinsi Majelis Pimpinan Wilayah. Oh, MPW. struktur juga bro. Ya, nasional Majelis Pimpinan Nasional MPN. MPN. Oh. Berarti nih kalau misal ada orang yang mau ikut gabung di PP, caranya gimana nih? Yang pertama Apakah dia yang jelas dia bukan dari organisasi terlarang sebelumnya. sebelumnya? Oh, Oke. Yang kedua bukan terorisme. bukan Oke, teroris. Itu yang jelas. Itu yang jelas. Ya. Yang ketiga dia warga negara Indonesia. Warga Indonesia. Jelas. Kan seperti itu. Nah. Yang keempat dia yang berpaham juga dengan ideologi Pancasila. Oh, tapi untuk batasan umurnya untuk gabung di Tidak ada batasan Tidak ada umur, batasan. tidak ada batasan suku, budaya dan agama. nggak ada. Walaupun dia masih Kita kan SMA, nasional. mau ikut nggak apa-apa. Dia punya kartu pelajar, di kita ada Satuan Pelajar dan Mahasiswa namanya SATMA. Satma. Yes. Beda lagi. Buat Itu mereka ya, buat adik-adik kita yang masih sekolah, Mm-mm. itu bisa bergabung di Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Di setiap kampus, universitas ada. Ada juga. Ada. Satma. SATMA dia namanya. Tapi kalau yang saya mau tanya nih, untungnya ikut organisasi Pemuda Pancasila apa? Untungnya buat diri kita sendiri nih. Oh, tua. Ya kalau saya pribadi nomor 1 sih pengalaman. Pengalaman. Pengalaman itu karena mungkin kita di sini kenal ya cuman berapa orang. Cuman Ya. karena kita berorganisasi tadi pengalaman kita lebih luas, relasi juga berpengaruh jadi lebih banyak. Tuh. Gitu-gitu. Oh. Yang paling pertama yaitu pengalaman. Pengalaman berorganisasi itu penting menurut saya. Yes. Dan Pemuda Pancasila salah satu organisasi terbesar dan tertua di Indonesia, organisasi kemasyarakatan. Paling tua PP. Yes. Pemuda Pancasila paling tua. Dari ormas-ormas yang lain? Di luar dari organisasi keagamaan ya. Oh, iya, iya. Karena tetap organisasi keagamaan tertua itu organisasi keagamaan, ada Nahdlatul Ulama, ada Iya. Muhammadiyah. Kalau Tapi ormas- untuk organisasi kemasyarakatan Mm-mm. kita masih tertua di Indonesia. Tertua di Indonesia. Iya, Pancasila. betul. Iya. Sampai sekarang berarti sudah 62 tahun 62 tahun. pemuda Usianya. 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 Besok 28 Oktober besok 62 tahun. 62 tahun. Ya. Yes. Mau bikin acara Pemuda Pancasila untuk ulang tahun yang ke-62. Kita rencananya untuk Kelurahan Panganjati, Mm-hmm. kemarin Ketua sudah komunikasi dengan saya bahwa kita akan bekerja sama dengan Karang Taruna Kelurahan Panganjati. Mm-hmm. Ini baru wacana ya, Iya. Baru wacana. mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Kita mau adakan kegiatan pembagian sembako. Oh, pembagian. Oh, Cuman untuk jumlahnya kita masih dalam tahap proses. pembahasan. Oh, berarti nanti tanggal 28 Oktober Iya. bakal Ada gabung dua- nih. Ada dua kan peringatan di hari itu. Sumpah 28 Pemuda. Oktober Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda. dan hari Hari lahir lahir. Pemuda Pancasila. Oh iya. Jadi kita mengingatinya dua. Kalau Karang Taruna karena mereka mau Sumpah Pemuda. merayakan Sumpah Pemuda. Merayakan Sumpah Pemuda. Iya. Iya, jadi kita kolaborasi karena memang di Panganjati ini ketua itu kita Pemuda Pancasila dengan Karang Taruna selalu berkolaborasi dalam hal apapun. Oh. Kegiatan kemasyarakatan. Tadi kan ada dua nih, yang Sumpah Pemuda sama Hari Pancasila. Yes. Hari Pemuda lahir. Pancasila. Hah? Hari lahir. Hari Pemuda lahir Pancasila. Pemuda Pancasila. Ya.
ada nggak sih misalnya kayak ada suatu bulan itu yang benar-benar ini menggambarkan bahwa hari itu hari pemuda Pancasila selain hari-hari besar? Atau nggak ada? Paling peringatan pergerakan aja sih, paling sejarah. Sejarah. Kayak kita boleh lihat ada di berbagai wilayah, di masing-masing wilayah kayak di Jawa Timur dan sebagainya itu kan punya catatan heroik sendiri di luar dari hari-hari nasional. Tapi kalau untuk kita di Pangalan Jati nggak ada. Nggak ada. Oh berarti cuma mengikuti hari-hari besar aja nih. Iya. Oh. Kita ngikutin yang udah ada aja. Yang udah ada aja. Diminum bang. Aduh. Rokok nggak apa-apa kan ini mah emang? Nggak apa-apa bang. Udah habis 2 batang orang yang rokok boleh enggak? Ya kali gitu. mau ngomelin takut sama kita. Pemuda Pancasila. Ya, sebenarnya masyarakat juga nggak perlu takut sebenarnya dengan loreng kita. Ya. Iya seharusnya. Seharusnya. Karena terus terang pergerakan kita pure mengutamakan masyarakat sebetulnya. Cuman memang itu tadi saya masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan atribut Pemuda Pancasila. Oleh karena itu saya juga sebagai ketua bidang saya sampaikan di pertemuan ini apabila masyarakat melihat oknum Pemuda Pancasila di wilayah Kelurahan Pangalan Jati atau Kecamatan Cinere yang membuat onar, yang membuat kegaduhan, yang meresahkan kenyamanan dan keamanan masyarakat, silakan bisa hubungi kami pengurus. Dan itu kita punya sanksi-sanksi untuk anggota-anggota yang melakukan tindakan-tindakan di luar dari aturan organisasi. Oh, tindakan seperti apa kan kebanyakan nih orang mikirnya tuh kalau ikut ormas dia punya backingan dengan di jalan lagu-lagunya. Ya, tindakannya rata-rata seperti apa itu? Laporan masyarakat kepada kami, diskusinya masyarakat kepada saya atau kepada ketua itu kita mayoritas oknum-oknum ini melakukan pemalakan. Itu. Kebanyakan Terus, seperti itu. Proposal palsu lah banyak juga. Proposal palsu ya kan. Jadi mesti paham juga untuk para pedagang atau teman-teman yang berusaha, yang punya usaha. Jadi dilihat dulu tuh proposal. Nah, ada tanda tangan ketuanya nggak? Siapa nama ketuanya nggak? Dan stempelnya basah nggak? Oh, harus karena ada Pemuda stempel Pancasila harus basah stempelnya. Harus basah. Iya, kalau udah kopian Nggak bisa. bisa Wajib basah. Wajib basah. basah. Tanda tangan nama ketuanya siapa, sekretaris. Jadi juga jangan asal terima mentang-mentang nih di Pemuda Pancasila nasional. Lihat ada proposal masuk, yang kasih aja. Jangan gitu juga. Dilihat dulu. Nama ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, kan di situ dibubui tanda tangan. Nah, di sini kalian mungkin bisa tahu nih ketuanya nih, Bang Haji Amai nih. Ramai. Rencananya mau 2 periode ya ketua ya? Wah. Jadi 4 tahun. Karena beliau 2022 habis masa baktinya. Saya 2022. ketua Covid. Oh, diangkat pas Covid. Jadi ya susah mau ngadain acara gede juga. Bentrok mulu. Karena kan kita benturan dengan aturan pemerintah kan. Iya. Pemuda Pancasila kan wajib mentaati. Oh. Tapi ada nggak satu acara yang dimiliki Pemuda Pancasila yang goals gitu, yang paling besar? Dulu pernah kita ngadain di Labulen itu pelantikan plus santunan yatim. Santunan yatim juga? Santunan yatim dan duafa. Yang sebenarnya banyak kita, cuman kan kita ya mungkin kalau mau lihat lebih kegiatan kita sekarang kita kan ada medsos. Ada Medsosnya itu di Facebook namanya PP Pangkalan Jati. Semua kegiatan boleh kita follow tuh. ada di situ semua. Semua ada tuh, update semua. Update semua. Wih, keren. Instagramnya juga sama ya namanya. Sama. Instagramnya Pemuda Pancasila. PP bukan Pemuda Pancasila, karena kan nggak bisa. Oh, kepanjangan. Iya, nggak bisa dia. PP Pangkalan Jati. PP Pangkalan Jati. Mungkin teman-teman bisa ngecek nih langsung kegiatan-kegiatan Kegiatannya dari semua ada di situ semua ada update semua. Update semua. Mulai dari pembagian sembako, kita ke kelurahan ketika mau ngadain acara kita selalu lalu lintasnya semuanya. Sampai kemarin terakhir itu kita lalin acara vaksin di Masjid Nurul Islam. Vaksin Itu kan undang kurang lebih sampai 300 warga. Karena kan kalau udah 300 itu kan masjid nggak boleh masuk kendaraan. Iya. Nah gitu, kita dipinta atau tidak dipinta, Pemuda Pancasila hadir. hadir.
Hadir. Hadir. Dipinta, Harus hadir. Harus hadir. dipinta atau tidak dipinta? Karena kan kita organisasi kemasyarakatan. Oh iya. Jadi jangan cuman kita pemuda Pancasila nggak boleh tampil ketika kita diundang aja dong. Iya. Kalau ada kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya sosial, kegiatan-kegiatan masyarakat yang sosial, pemuda Pancasila wajib hadir tuh. Wajib hadir walaupun Wajib nggak diundang. hadir, walaupun nggak diundang. Iya. Itu saya bilang Wajib dipinta hadir. atau tidak dipinta. Keren berarti jiwa Harus seperti sosialisasinya itu. nih. Karena kita pengen masyarakat juga punya mindset yang positif tentang organisasi kemasyarakatan, terutama pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Berarti untuk saat ini Pemuda Pancasila yang ada di Pangkalan Jati anggotanya berjumlah berapa nih? Nah, ketua, monggo. Kurang lebih sekarang hampir 37 orang. Hampir 37 orang. Hampir. Karena kan saya juga belum mendata lagi karena data yang ada di saya itu kurang lebih 37 orang. 37 orang Dari kepemimpinan yang sebelumnya. dari kemarin sebelumnya. Semuanya ada Oh. terdata. Karena kan kita setiap masa bakti habis itu, Hmm. pemimpin sebelumnya itu kan melakukan laporan pertanggungjawaban. Oh, dia LPG-nya. buat LPG juga. Iya, walaupun masa baktinya Dengan habis, disaksiin. ketua yang hadir dan Betul. tingkat kota. Oh. Oh. Gitu. Jadi disampaikan juga tuh laporan pertanggungjawaban ketua sebelumnya kepada ketua yang baru tuh. Oh. Apa yang program yang belum dijalankan atau Ya. apa yang program sedang dijalankan itu mesti disampaikan biar bisa dilanjutkan tuh. Jadi sifatnya nggak surut gitu. Nggak surut ya. Nggak putus ketika jadi ketua, putus ini enggak. Oh. Program kita kita berlanjut. meneruskan. Apalagi sekarang di Kota Depok ini Pemuda Pancasila punya program dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak penerima upah, bukan penerima upah. Tidak menerima upah. Iya, bukan penerima upah. Kita satu-satunya pertama untuk organisasi di Kota Depok yang bekerja sama dengan BPJS Iya. Pemuda Pancasila. Betul. Tapi kalau di organisasi Pemuda Pancasila sendiri itu dia punya dana sendiri nggak sih? Atau iya. dana dari Sesuai dengan aturan di ADART, sumber dana organisasi yang pertama adalah kasnya pengurus. kasa pengurus? Itu udah pasti. Nah, itu kan dari anggota. Iya. Iya. Nah, kalau Terus yang yang kedua dari instansi-instansi yang terikat dengan kita atau yang kita punya MOU atau perjanjian dengan mereka. bikin perjanjian. Yes. Kalau yang dari atas ya, mungkin dari MPC-nya atau dari tingkat Tidak provinsinya ada. nggak ada. Tidak ada. Tidak ada dana buat bikin acara nih. Kalian saya kasih dana bikin acara seperti ini. Tidak ada. Tidak Kecuali ada. tingkat kota mau pakai wilayah kita tuh Tingkat kota mau pakai wilayah kita. untuk pelaksanaan acara atau kegiatan. Oh. Nah, itu dananya dari mereka. Dana dari iya. Kita cuma- iya, masa kita. Kita cuma nyiapin tempat aja. Nyampe tempat aja. Tapi yang punya masa di tingkat ranting. Oh iya. Iya jelas. Tingkat Tingkat RW. kota sama tingkat kecamatan kan hanya punya pengurus tuh. Oh iya. Anggotanya adanya di ranting. Adanya di Tenang ranting ranting. Tapi untuk kan tadi ada tingkat ranting, tingkat RW. Kalau di Pangkalan Jati setiap RW itu udah Nggak. ada Kalau anggotanya. di Pangkalan Jati cuman di ranting doang. Cuma di ranting doang. Ranting. Yang di bawahnya RW-nya nggak ada. Untuk anak ranting kebetulan kita Anak belum ranting. bentuk. Oh, belum Karena bentuk. memang waktu itu ketua sama ini jadi ketua sudah di dalam situasi pandemi. Oh. Jadi kita nggak bisa bergerak bebas karena kan pembentukan anak ranting itu udah pasti ngundang orang. Iya. Nah itu akan jadi kerumunan. Nah, kita khawatir jadi klaster baru nanti. Oh, iya. Wah, gara-gara Pemuda Pancasila nih. Nah, jelek lagi. Nah, jadi kita taati dulu peraturan pemerintah sampai nanti COVID ini benar-benar Hilang lah. musnah dari Pangkalan Jati. Oke. Seperti itu, Bang. Oh, terakhir kali Bang, mungkin buat Boleh. pesan-pesannya buat anak-anak muda nih yang menganggap bahwa ormas ini adalah ormas bikin onar atau apa. Monggo lah dari ketua. Ya, Dari kalau Bapak Ketua untuk kalau menyampaikan. saya kesan saya pribadi jangan memandang sebelah mata dulu lah. Nah. Lihat dulu, masuk dulu ke wadahnya. Iya. Dilihat dulu seperti apa. Jangan tahu-tahu belum Ngecap, ya. belum Udah ngecap belum sih ya, belum Pak, belum tahu dalamnya udah ini udah begini Ya. ini. Saya lebih suka ya kalau mau tahu jantungnya masuk dulu. Kan ada wadahnya gitu. Barulah. Sekretariatan ya. Iya, Iya. kita punya sekretariat, punya apa ya main-main aja lah di situ kan nanti ketika kita udah masuk dia tahu dalamnya Pemuda Pancasila seperti apa gitu. Oh. Mungkin Abang Daus mau nambahin. Kalau saya pribadi buat teman-teman generasi muda, milenial ya. Kalau Milenial. zaman sekarang milenial. Milenial. Untuk generasi milenial, ayolah kalian berorganisasi untuk belajar. Iya.
Karena pelajaran yang ada di organisasi ini tidak didapat dari sekolahan. Iya, di sekolah. Nah, jangan salah juga. Sekarang ini organisasi pemuda Pancasila ini bukan promosi organisasi bukan, tapi karena memang faktanya seperti itu. Iya. Pemuda Pancasila banyak melahirkan kader-kader di Republik ini yang menjadi menduduki tempat yang strategis. Contohnya siapa nih? Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Oh, dia wakil. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. DPD RI Lanyala Mataliti, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila di Jawa Timur. Oh. Jadi banyak kader-kader bangsa dari kader-kader Pemuda Pancasila ini yang melahirkan tempat posisi-posisi yang strategis gitu. Artinya jembatannya lewat organisasi. Iya. Artinya berarti di Pemuda Pancasila ini kita mau belajar apa? Ada semua. Kita mau jadi apa ke depan? Cita-cita kita mau jadi apa nih generasi muda? Ayo ada, kita duduk bareng. Gitu loh. Keren. Saya baru tahu ini malah. Yes. Kebetulan beliau Pak Bambang Susatyo baru kemarin ulang tahun. Selamat ulang tahun Selamat untuk ulang tahun. Ketua MPR RI, Bapak Wakil Ketua Nasional Pemuda Pancasila. Beliau baru ulang tahun kemarin. Baru ulang tahun. Bambang Susatyo. Betul. Mantap. Berarti ini buat teman-teman nih yang menganggap bahwa Pemuda Pancasila ternyata enggak. Kalian harus masuk dulu. Harus Iya, masuk betul. dulu. Ini abang-abang baik Saya ini yakin- sebenarnya. Saya yakin kalau udah kita duduk bareng, Heeh. teman-teman milenial nih tahu Pemuda Pancasila dalamnya atau masyarakat, saya yakin cinta dengan Pemuda Pancasila. Wow, Karena memang program kita pure semuanya untuk masyarakat. untuk masyarakat. Bukan Dia untuk kagak diundang aja datang. Wah, gimana enggak jiwa sosial tinggi deh. Oke. Terima kasih Terima kasih. Bapak Ketua, Siap. Bang Daus sudah Siap. mau hadir. Oke, buat teman-teman. Frank, matiin Frank. Oke, dadah.